pagi sahabat Henry Channel. Pada kesempatan kali ini, Henry Channel akan membagikan tips bagaimana menata barang toko sembako supaya menarik pembeli. Sebelumnya, saya mohon untuk like, komen, serta subscribe channel ini, supaya channel ini nantinya dapat berkembang, kedepannya dapat menyajikan video-video yang lebih baik lagi, terutama di dunia pertokoan sembako. Apapun jenis usaha yang kita jalankan, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan toko sembako, tujuan utama melakukan usaha ini yaitu memperoleh keuntungan dari memperjualbelikan barang-barang kebutuhan masyarakat. Tetapi, melihat dari persaingan toko sembako, saat ini semakin ketat, dengan menjamurnya toko sembako di lingkungan kita. Dan ditambah pemain-pemain besar yang juga memiliki nama besar, serta reputasi yang sangat baik di kancah usaha sembako. Hal ini menjadi ancaman bagi keberlanjutan usaha kita. Meski demikian, kita tak perlu khawatir. Pasalnya, ada banyak cara yang bisa kita coba untuk menarik minat konsumen agar mau berbelanja di toko kita. Salah satunya, dengan cara menata toko sembako agar lebih rapi, sehingga akan menarik pelanggan untuk membeli, dan merasa nyaman serta mudah saat berbelanja. Tujuan menata barang di toko sembako, adalah untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan saat berbelanja. Semakin nyaman pelanggan berbelanja di toko kita, maka akan semakin besar kemungkinan mereka kembali berbelanja, atau menjadi pelanggan setia. Berikut ini adalah tips menata barang di toko sembako. 1. Kelompokkan barang sesuai jenisnya. Untuk memudahkan pelanggan mencari barang yang mereka inginkan, kita harus mengelompokkan barang sesuai dengan jenisnya. Misalnya, di etalase ada 4 sab. Sab pertama diisi dengan peralatan sekolah, sab kedua dan ketiga diisi dengan kosmetik, dan sab paling bawah atau sab keempat diisi dengan aneka macam sabun. Hal ini untuk memudahkan pelanggan supaya mudah mencari barang yang diinginkan. 2. Letakkan di muka barang yang belum terkenal atau belum familiar di daerah kita. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan produk yang belum familiar di daerah kita, tetapi kita menjual barang tersebut dengan alasan supaya toko kita dianggap lengkap oleh pelanggan. Strategi ini diterapkan bahwa pelanggan dituntut untuk melihat dan mengamati berbagai macam produk yang kita jual. 3. Beri label harga di setiap barang. Kenapa kita harus memberikan label harga di toko? Harga adalah hal yang sangat penting bagi pelanggan. Karena jika kita menjual barang yang lebih murah dari kompetitor, dengan pelanggan melihat label harga yang tertera, maka pelanggan akan berasumsi bahwa toko kita murah, sehingga pelanggan akan tertarik membeli barang yang kita jual. Hal ini juga sebagai promosi untuk mengeklaim pada pembeli bahwa toko kita murah. 4. Berikan akses pelanggan leluasa untuk memilih sendiri barang yang ia mau beli. Ketika pelanggan diberikan akses untuk memilih sendiri barang yang ia mau beli, maka pelanggan akan melihat barang-barang lain yang dijual. Karena jika pelanggan dari rumah rencana mau membeli satu barang saja, dan di toko melihat barang lain yang juga dibutuhkan pada waktu itu, besar kemungkinan akan membeli macam barang yang ia lihat tersebut. 5. Letakkan barang yang saling berkaitan. Contohnya, kita meletakkan mie instan di rak, di samping mie instan kita letakkan saus dan juga kecap. Karena biasanya, pelanggan makan mie instan dengan saus dan kecap, maka ketika pelanggan mencari mie instan ia juga melihat saus dan juga kecap. Kemungkinan juga pelanggan akan membelinya.
Yang terakhir, letakkan barang yang paling laris di belakang. Menempatkan barang yang laris di bagian belakang bertujuan untuk meningkatkan peluang barang dagangan lainnya agar dilihat oleh pembeli. Karena pembeli akan menuju ke area belakang, kemudian ia akan melewati barang-barang yang ada di depan, sehingga dia akan melihat barang-barang lain yang kita jual di toko kita. Semakin banyak barang-barang yang dapat dilihat oleh pembeli, maka akan semakin besar kemungkinan barang tersebut dilirik dan dibeli. Jika barang yang laris ditempatkan di bagian depan, maka kesempatan pembeli melihat barang-barang yang ada di bagian belakang tidak akan pernah tercipta. Demikianlah uraian tips-tips bagaimana cara menata barang-barang toko sembako, supaya dapat menarik pelanggan, sehingga akan menaikkan omset penjualan toko sembako kita. Terima kasih sahabat Henry Channel yang senantiasa menonton channel ini. Salam sukses dan sampai berjumpa kembali.